Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianing Tias pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya mengenai identitas trigonometri. Jika pada video sebelumnya kita telah mempelajari identitas trigonometri sudut rangkap, pada video kali ini kita akan mempelajari identitas trigonometri sudut tengahan. Nah, materi ini akan dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Untuk kompetensi dasar yang digunakan masih tetap sama, kita menggunakan KD 3.2 dan KD 4.2. Lalu untuk subbabnya, jadi di sini kita mempelajari subbab yang ketiga, yaitu identitas trigonometri sudut tengahan. Nah, pada dua video sebelumnya kita kan sudah mempelajari ke-11 rumus ini, di mana rumus ke-1 sampai ke-6 itu dipelajari pada identitas trigonometri penjumlahan atau selisih sudut. Nah, rumus yang ke-7 sampai ke-11 itu adalah rumus trigonometri sudut rangkap. Nah, rumus-rumus ini saling berkaitan sehingga kita akan menemukan rumus trigonometri sudut tengahan itu menggunakan rumus-rumus yang sudah kita peroleh sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu rumus sudut tengahan dari sin setengah alfa. Nah, sebelumnya kita kan telah menemukan rumus cos 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Sehingga kalau kita mau mencari cos alfa, ini kan awalnya cos 2 alfa ya. Supaya menjadi cos alfa, maka di sini sudutnya kita bagi 2. Jadinya kan cos alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat, ini juga dibagi 2. Makanya menjadi setengah alfa. Nah, berikutnya, karena tujuannya mencari sin setengah alfa, maka di sini min 2 sin kuadrat setengah alfa itu kita jadikan positif dulu atau kita pindah ke sebelah kiri. Bagaimana cara memindahkannya? Itu dengan cara menjumlahkan masing-masing ruas dengan plus 2 sin kuadrat setengah alfa. Kenapa dijumlah dengan 2 sin kuadrat setengah alfa? Supaya di sebelah kanan ini hilang atau menjadi 0. Nah, karena ini 0, yang sebelah sini kan 1, ini kan awalnya cos alfa ditambah 2 sin kuadrat setengah alfa, jadinya kan 2 sin kuadrat setengah alfa. Nah, lalu ini ya kemana? Nah, agar di sini hanya 2 sin kuadrat setengah alfa, maka ini juga kita hilangkan dengan cara dikurangi cos alfa, jadinya 1 min cos alfa. Kenapa sih harus ditambah dan dikurang? Kok nggak langsung pindah ruas? Jadi sebenarnya konsep pindah ruas, kalau dipindah ruas maka tandanya berubah. Nah, sebenarnya konsep dasarnya bukan itu. Tetapi supaya kalau kita ingin memindahkan ruas, maka konsepnya itu dengan cara menjumlahkan masing-masing ruas dengan lawannya supaya dia hilang atau supaya dia itu 0. Nah, lawannya dari min ini kan positif, plus 2 sin kuadrat setengah alfa, maka masing-masing ruas harus kita tambahkan dengan 2 sin kuadrat setengah alfa. Lalu supaya menghilangkan cos alfa itu dengan cara dikurangi cos alfa. Nah, ini makanya kenapa di sini min cos alfa, itulah asal usulnya. Berikutnya, ini karena tujuannya mencari sin setengah alfa, maka ini kita hilangkan dulu dengan cara masing-masing ruas dibagi 2. Jadinya sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per 2. Kemudian, ini kan sin kuadrat setengah alfa, artinya kan sin setengah alfa kali sin setengah alfa. Supaya menghilangkan kuadratnya, maka masing-masing ruas kita akar. Sin kuadrat setengah alfa diakar menjadi sin setengah alfa. Lalu ini menjadi akar 1 min cos alfa per 2. Ingat, suatu persamaan akar tuh ada 2 kemungkinan, bisa positif, bisa negatif. Nah, lalu kapan sih Bu dia itu bernilai positif, kapan dia bernilai negatif? Pada sinus,
Sinus itu bernilai positif ketika berada di kuadran 1 atau 2. Jadi ini nanti tandanya positif ketika setengah alfa berada di kuadran 1 atau 2. Sedangkan ini bernilai negatif ketika dia berada di kuadran 2, 3 atau 4. Nah, ini kan kita sudah menemukan rumus dari sin setengah alfa. Nah, kalau sin alfa bagaimana, Bu? Nah, supaya menjadi alfa, maka kan sin setengah alfa kita kalikan dengan 2. Jadinya kan kalau dikali 2 menjadi alfa. Nah, karena sudutnya dikali 2, maka yang ini juga dikali 2 sudutnya, maka min cos 2 alfa. Ingat yang dikalikan 2 sudutnya, bukan kosinusnya. Per 2. Lalu ini kapan bernilai positif? Ketika, nah ini kan sudutnya alfa bukan setengah alfa, jadi ini bernilai positif ketika alfanya ada di kuadran 1 atau 2. Dia bernilai negatif ketika alfa berada di kuadran 3 atau 4. Begitu juga sin 2 alfa. Nah, setengah alfa supaya menjadi 2 alfa kalikan berapa? Ya, kali 4. Maka ini rumusnya menjadi 1 min cos 4 alfa per 2. Kapan dia bernilai positif? Ketika 2 alfa itu ada di kuadran 1 atau 2. Kapan dia bernilai negatif? Ketika sudut 2 alfa berada di kuadran 3 atau 4. Oke, supaya lebih memahami, langsung saja yuk kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya adalah kita diminta untuk menentukan nilai dari sin 15 derajat. Tadi kan kita sudah mendapatkan rumus sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Nah, kita langkah pertama kita bisa menggunakan untuk pembanding ya. Kita menggunakan cara pertama, yaitu cara selisih dua sudut, di mana sin 15 derajat itu kan sama dengan sin 45 dikurangi 30 derajat, ya kan? Nah, berdasarkan rumus yang kita peroleh, sin A min B itu kan artinya sin A cos B min cos A sin B, ya kan? Sehingga sin 45 min 30 itu sama dengan sin 45 cos 30 derajat min cos 45 derajat sin 30 derajat. Ini setengah akar 2 dikali setengah akar 3 min setengah akar 2 dikali setengah. 1/4 akar 6 min 1/4 akar 2. Kita sederhanakan 1/4 akar 6 min akar 2. Kalau kita menggunakan rumus yang sudah kita peroleh, sin 15 derajat itu kan sin setengah kali berapa? Ya, setengah kali 30 derajat, maka alfanya 30. Nah, setengah alfa ini ada di kuadran berapa? Ya, ada di kuadran 1, maka nanti dia bernilai positif. Berarti kita gunakan tanda positif. Tanda positif kan boleh ya, tidak kita tulis. Akar, langsung saja kita masukkan 1 min cos 30 karena alfanya 30 per 2. Lalu ini sama dengan akar cos 30 berapa? Ya, setengah akar 3 per 2. Ingat, pecahan ini kan artinya 1 min setengah akar 3 per 2 itu sama seperti 1 per 2 dikurangi setengah akar 3 per 2, yaitu 1/4 akar 3. Berikutnya, kita samakan penyebutnya. 2/4 dikurangi akar 3 per 4. Nah, ini kan 2 per akar 3 per 4. Artinya kan akar 2 min akar 3 per akar 4. Akar 4 itu kan 2. Karena dia penyebut, boleh kan saya menuliskannya seperti ini. Setengah akar 2 min akar 3. Loh, Bu, antara cara 1 dan cara 2 mengapa berbeda bentuknya? Apakah kita bisa menyamakan kedua bentuk ini? Bisa. Jadi ini kita
kita ubah supaya menjadi bentuk seperti ini. Bagaimana caranya? Oke, sekarang kita ke konsepnya dulu. Jadi ketika ada akar A min akar B, lalu saya kuadratkan, ini kan artinya akar A min akar B kali akar A min akar B. Nah, lalu kita kalikan seperti biasa. Akar A kali akar A kuadrat. Akar A kali min akar B min akar AB. Akar min akar B dikali akar A min akar AB juga kan? Akar B akan sama seperti akar AB, komutatif. Min akar B kali min akar B, positif. Akar B kuadrat. Akar A kuadrat itu kan sama seperti A, ya kan? Min 2 akar AB plus B. Sehingga A plus B min 2 akar AB itu sama dengan akar A min akar B kuadrat. Nah, lalu kalau akar A min akar B itu kan sama dengan akar, ingat suatu persamaan akar tuh bisa bernilai positif dan negatif. A plus B min 2 akar AB. Nah, lalu kapan sih ini bernilai positif? Kapan bernilai negatif? Nah, kita perhatikan akar A min akar B ini kan bernilai positif ketika akar A ini lebih besar. Jadi ketika A lebih besar dari B, maka rumusnya adalah akar A plus B dikurangi 2 kali akar AB. Lalu ketika A kurang dari B, kalau ini lebih kecil dari B kan otomatis dia nanti hasilnya kan negatif. Maka rumusnya menjadi akar A plus B min 2 kali akar AB. Baik, jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Nah, tadi kita memperoleh apa? Pada cara kedua, saya beri pembatas dulu ya. Pada cara 2, kita akan mendapatkan sin 15 derajat itu sama dengan setengah akar 2 min akar 3. Nah, langkah pertama, akar 2 min akar 3 kita samakan seperti bentuk yang sudah kita peroleh tadi. Bentuk ini atau ini. Ini jadi kita tulis akar 2 min akar 3. Apakah sama sudah bentuknya? Yang sini A plus B-nya itu adalah 2 min, ini juga akar. Nah, tapi di sini ada 2-nya, Bu. Di sini kok nggak ada. Oke, kita supaya ada 2-nya, maka kita kalikan dengan 2 per 2. 2 per 2 kan artinya 1, jadi kan ini tidak mengubah nilai. Baik. Oh, ini langsung saya berikan setengah ya, biar nggak bingung. Jadi kan setengah akar 2 min akar 3. Tapi kita fokus ke bilangan yang ada di dalam akar. Ini kan menjadi setengah akar 2 min akar 3 kali 2 per 2. Nah, ini kan artinya akar 2 min akar 3 kali 2 per akar 2. Nah, pecahannya ini, penyebutnya ini saya keluarkan 1 per akar 2 dikali akar 4 min 2 akar 3. Nah, sudah sama belum kira-kira bentuknya? A plus B-nya 4 min 2 akar AB-nya 3. Nah, lalu bagaimana Bu menentukan A dan B-nya? Nah, kita perhatikan ini kan positif. Nah, ini kan sin 15 ini kan positif. Karena positif, maka kan ini rumusnya yang pertama ini. Nih, positif. Maka jika positif, A-nya lebih besar dari B. Nah, sebelum ke situ, kita cari dulu AB-nya bagaimana. Cari dua bilangan. Kalau ditambah hasilnya 4, kalau dikali hasilnya 3. Bilangan berapakah itu? Iya, 3 dan 1. 3 tambah 1, 4. 3 kali 1, 3 kan? Nah, lalu karena ini bernilai positif, maka A-nya lebih besar dari B, yaitu A-nya 3, B-nya 1.
Sehingga bentuknya kan sama seperti bentuk pertama, A plus B, A-nya 3, B-nya 1 dikurangi 2 akar A-nya 3, B-nya 1. Sehingga bentuk ini kan sama seperti akar A min akar B. Jadi ini A, ini B. Di 1/2 akar 2 itu sama dengan akar 3 min akar 1. Nih. Sebentar, biar tidak. Oke. Nah, lalu kita perhatikan di sini penyebutnya ada akarnya. Kita kalikan sekawannya dulu. Yaitu kan sekawannya akar 2. Akar 2 per akar 2. Sehingga ini menjadi 1/4. 2 akar 2 kali akar 2 kan 1/4. Lalu ini akar 6 min akar 2. Oke, bentuknya sama kan seperti yang cara pertama. 1/4 akar 6 min akar 2. Jadi kapan sih Bu kita harus menyederhanakan sampai ke bentuk ini? Kapan cukup sampai sini? Jadi ini ketika kita mendapatkan soal pilihan ganda, maka kan kita menjawabnya harus sesuai pilihan. Jadi misalkan kita sudah sampai sini kok di pilihan jawabannya tidak ada, maka kita perlu memanipulasi agar bentuknya itu sesuai dengan pilihan jawabannya. Tetapi kalau kalian mengerjakan soal esai, nah sampai sini pun sudah benar seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu rumus sudut tengahan cos setengah alfa. Nah, sebelumnya pada cos 2 alfa kita kan ada rumus cos 2 alfa, salah satunya adalah 2 cos kuadrat min 1. Kalau tadi kan kita menggunakan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Sekarang kita menggunakan yang 2 cos kuadrat alfa min 1. Mengapa? Karena di sini kita akan mencari rumus dari cos setengah alfa. Nah, karena yang diperoleh karena yang rumus kita punya adalah cos 2 alfa, maka untuk cos alfa itu adalah 2 cos kuadrat setengah alfa min 1, ya kan? 2 alfa supaya menjadi alfa kan dibagi 2. Maka di sini sudutnya juga dibagi 2, maka menjadi setengah alfa. Sehingga cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa min 1. Lalu masing-masing ruas kita tambahkan 1 untuk menghilangkan min 1 ini. Jadinya 2 cos kuadrat setengah alfa min 1-nya kan habis, tinggal sama dengan 0 karena sudah ditambah 1. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini menjadi 1 plus cos alfa. Ini saya balik ya posisinya. Lalu masing-masing ruas saya bagi 2, cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 plus cos alfa per 2. Karena tujuannya mencari cos setengah alfa, maka masing-masing ruas kita akarkan. Jadi cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Sama seperti tadi, kapan bernilai positif, kapan bernilai negatif. Ketika setengah alfa berada di kuadran 1 dan 4, maka dia bernilai positif. Ketika sudut setengah alfa berada di kuadran 2 atau 3, maka dia bernilai negatif. Nah, lalu bagaimana Bu dengan cos alfa? Nah, supaya menjadi cos alfa kan maka ini kita kalikan 2. Sudut yang di sini juga dikalikan 2. Jadinya 1 plus cos 2 alfa per 2. Lalu kalau cos 2 alfa bagaimana? Nah, supaya jadi 2 alfa kan kalikan 4. Jadi di sini jadinya 4 alfa. Akar 1 plus cos 4 alfa per 2. Nah, yang pertama ini kapan dia bernilai positif? Ketika alfa, ini besarnya alfa itu berada di kuadran 1 atau 4. Dia bernilai negatif ketika alfa berada di kuadran 2 atau 3. Begitu juga yang 2 alfa. Lalu kalau cos 6 alfa, 8 alfa, dan seterusnya bagaimana? Sama langkahnya seperti ini tadi dalam menemukan rumusnya. Oke, langsung saja yuk kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham. Nah, diketahui sin 4x sama dengan min 3/5, dengan 4x itu diantara 270 dan 360 derajat. Tentukan nilai dari cos 2x. Nah, kita perhatikan, maka 4x ini berada di kuadran berapa? Kalau diapit oleh sudut 270 derajat dan 360 derajat. Ya, ini ada di kuadran 4.
4. Kalau di kuadran 4, maka kosinusnya bernilai positif. Sinusnya benar, dia bernilai negatif. Oke, kita cari dulu kosinusnya dengan cara segitiga siku-siku. Terus dulu sin 4x kan min 3/5. 4x sin demi depan miring. Triple Pitagoras 3, 4, 5. Maka cos 4x sama dengan cos sami samping per miring 4/5. Nah, pertanyaannya kan cos 2x. Ini kan tadi yang rumusnya kan cos setengah alfa. Kalau cos 2x bagaimana? Nah, supaya jadi 2, maka kan ini dikali 4. Setengah kali 4 kan 2. Jadinya ini juga kali 4. Akar 1 plus cos 4x per 2. Ya kan? Kalau ini 2x, maka yang ini 4x. Nah, lalu tandanya positif atau negatif. Nah, tadi kan yang diketahui 4x yang ada di kuadran 4. Lalu 2x ada di kuadran berapa? Nah, 4x kita jadikan 2x, maka diapakan? Ya, dibagi 2. Lalu ini dibagi 2 juga, 135. Ini dibagi 2, 180. Nah, 2x ini ada di kuadran berapa? Maka kalau di antara 135 sampai 180, iya, ini ada di kuadran 2. Di kuadran 2 kosinusnya bernilai negatif. Oke, tinggal dimasukkan. Min 1 plus cos 4x nya berapa? 4/5 per 2. Min 1 ditambah 4/5, 9/5 per 2. Min 9/10. Ini kan artinya akar 9 per akar 10. Akar 9 kan 3, yaitu 3 per akar 10. Kita kalikan sekawannya. Min 3 akar 10 per 10. Seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke rumus terakhir, yaitu rumus sudut tengahan tan setengah alfa. Nah, jadi pada rumus sebelumnya kita kan sudah mendapatkan sin setengah alfa dan cos setengah alfa. Seperti yang kita ketahui, tan itu kan sin per cos. Jadi tan setengah alfa itu kan sama dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa. Lalu kita masukkan rumusnya. Sin setengah alfa itu maka plus minus akar 1 min cos alfa per 2 dibagi plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Lalu ini masing-masing kita bagi dengan akar 2, maka kan akar 2-nya habis, tinggal 1. Sehingga rumus dari tan setengah alfa diperoleh plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Kapan bernilai positif? Ingat, sudut tangan itu ketika setengah alfanya berada di kuadran 1 atau 3. Lalu kalau negatif, maka setengah alfa terletak pada kuadran 2 atau 4. Nah, ini kan bentuknya akar ya, pembilang dan penyebut. Nah, supaya tidak akar bagaimana? Nah, di sini ada 2 cara sehingga kita memperoleh rumus kedua dari tangan. Untuk memperoleh rumus kedua, langkah pertama kita kalikan sekawan dari penyebut. Jadi, penyebutnya itu kan 1 plus cos alfa. Nah, maka kita kalikan dengan akar 1 min cos alfa per 1 min cos alfa. Jadi sekawannya dari ini, tandanya kan berbeda. Maka kalau dikalikan menjadi, ingat ini masih ada plus minus ya. Akar 1 min cos kuadrat alfa. Akar 1 min cos alfa kuadrat per yang ini 1 plus cos kuadrat alfa. Nah, berdasarkan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa kan sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat alfa itu kan sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Jadi kita dapat mengubahnya menjadi bentuk ini. Nih, 1 min cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Nah, lalu kalau kita perhatikan, ini kan sama-sama dikuadratkan ya. Maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Akar 1 min cos alfa per sin alfa kuadratnya kita taruh luar.
Nah, akar dikuadratkan, maka akarnya kan hilang. Sehingga rumus kedua dari tangan adalah tan setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per sin alfa. Lalu plus minusnya bagaimana, Bu? Nah, tanda positif atau negatif kalau dikuadratkan kan pastinya dia bertanda positif. Maka tidak perlu kita tulis lagi karena ini jadinya kan positif. Ya sudah, ini kita hilangkan saja kalau positif. Jadinya 1 min cos alfa per sin alfa. Berikutnya rumus yang ketiga, kita kalikan sekawan dari pembilang. Nah, pembilangnya kan akar 1 min cos alfa, maka sekawannya kan akar 1 plus cos alfa kali per 1 plus cos alfa. Nah, lalu hasil perkaliannya adalah 1 min cos kuadrat alfa per 1 plus cos alfa kuadrat. Nah, berdasarkan identitas trigonometri tadi, 1 min cos kuadrat alfa itu kan sama dengan sin kuadrat alfa. Nah, maka karena sama-sama akar dan kuadrat, ini akarnya kita jadikan 1 dan kuadratnya kita letakkan di luar. Nah, sama seperti tadi, positif ataupun negatif jika dikuadratkan kan sama-sama jadi positif. Maka kita tidak perlu kita tulis lagi, sehingga tan setengah alfa itu menjadi sin alfa per 1 plus cos alfa. Sehingga dari sini kita dapat 3 rumus, yaitu yang pertama tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Lalu tan setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per setengah alfa. Dan tan setengah alfa sama dengan sin alfa per 1 plus cos alfa. Nah, sekarang ada contoh soal di mana sin alfa itu sama dengan min 2/3 akar 2 dengan alfa ada di kuadran 3. Karena di kuadran 3 kan sinus bernilai negatif, tangen bernilai positif. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari tan setengah alfa. Nah, kita boleh menggunakan rumus yang mana saja. Di sini saya akan menggunakan rumus yang pertama dulu ya. Tan alfa, tan setengah alfa. Kita baik menggunakan rumus 1, 2, dan 3 kan sama-sama membutuhkan cos. Jadi kita cari cosnya dulu. Sebelum mencari cos, kita tulis terlebih dahulu sinnya dulu. Sin alfa min 2/3 akar 2. Nah, kita gunakan bantuan segitiga siku-siku. Ini alfanya. Sin demi depan per miring. Negatifnya tidak perlu kita tulis karena ini hanya menandakan dia kalau ada di kuadran 3 itu negatif. Tapi ketika di segitiga ini kita jadikan positif saja agar lebih mudah. Nah, lalu sisi yang ini bagaimana? Kita cari dengan cara mengkuadratkan sisi miring dikurangi kuadrat dari sisi ini. 3 kuadrat 9. 9 dikurangi 2 akar 2 kuadrat 8. 9 kurangi 8 1 akar 1 1. Maka cos alfa sama dengan cos sami samping per miring. Karena ada di kuadran 3, kosinus bernilai negatif. Oke, cara 1 sudah ya, kita peroleh sin alfa min 2/3 akar 2 dan cos alfa min 1/3. Untuk cara 1, tan setengah alfa itu kan sama dengan, karena alfanya itu di kuadran 3, maka ini kan positif. Jadinya langsung saja kita tulis akarnya. 1 min cos alfanya berapa? Min 1/3. 1 min 1/3 kan plus. 1 plus min 1/3, berarti kan 1 min 1/3. 1 plus 1/3 artinya kan 3/3 ditambah 1/3, yaitu 4/3 dibagi 1 min 1/3, 3/3 dikurangi 1/3, 2/3 akar 4/3 pembagian pecahan, maka kan kita kalikan dengan membalik ini, 2/3 dibalik jadi 3/2. Nah, ini akar 2, ya kan? 4 bagi 2 kan 2. Ini kan akar 2. Lalu kalau saya mau menggunakan cara kedua. Nah, cara kedua. Tan setengah alfa sama dengan 1 min cos alfanya berapa? Min 1/3, jadi ini kan plus per
sin alfanya min 2/3 akar 2. 1 plus 1/3 itu kan 4/3 per min 2/3 akar 2. Nah, ini kita kalikan 3/2 akar 2 kan min ya. Ini coret 2. Sebentar. Oke, di sini saya ada kesalahan. Siapa yang tahu kesalahannya? Ini kan min 2/akar 2. Nah, kita kalikan sekawan min 2/akar 2 kali akar 2/akar 2. Min 2 akar 2/2. Hasilnya kok beda, Bu? Yang satu positif, satu negatif. Ternyata ada kesalahan, yaitu alfa ada di kuadran 3. Nah, setengah alfa apakah ada di kuadran 3 juga? Belum tentu. Nah, tadi saya lupa mencarinya. Karena alfa di kuadran 3, maka alfa ini kan di antara sudut 180 sampai 270. Maka jika setengah alfa, masing-masing kita bagi 2, 90 sampai 135. Ini ada di kuadran 2. Karena di kuadran 2 tandanya negatif. Nah, baru deh sama-sama min akar 2 kan? Nah, sekarang kalau menggunakan rumus ketiga, apakah juga sama? Tan setengah alfa sama dengan sin alfa min 2/3 akar 2 per 1 plus cos alfa. Tadi kan cos alfanya min 1/3. 1 plus min 1/3 kan 1 min 1/3. Min 2/3 akar 2 per 1 min 1/3, 2/3. Nah, lalu min 2/3 akar 2 dikali 3/2. Kita coret. Sama ternyata. Jadi ketiga rumus ini sama-sama menghasilkan nilai min akar 2. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan salah satu saja ya. Oke, jadi kesimpulannya pada pertemuan hari ini kita memperoleh 4 rumus, di mana rumus yang pertama cos setengah alfa itu sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2, di mana ini bernilai positif ketika setengah alfa ada di kuadran 1 dan 4. Dia bernilai negatif ketika setengah alfa ini berada di kuadran 1 atau negatif itu berada di kuadran 2 atau 3. Lalu rumus yang kedua, sin setengah alfa itu sama dengan plus akar 1 min cos alfa per 2 ketika setengah alfa berada di kuadran 1 atau 2, dan sama dengan min akar 1 min cos alfa per 2 ketika setengah alfa berada di kuadran 3 atau 4. Lalu rumus yang terakhir, tan setengah alfa itu diperoleh 3 rumus. Yang pertama, plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa, di mana bernilai positif ketika setengah alfa terletak di kuadran 1 atau 3 dan bernilai negatif ketika setengah alfa berada di kuadran 2 atau 4. Lalu rumus yang kedua adalah 1 min cos alfa per sin alfa, dan rumus yang terakhir adalah sin alfa per 1 min cos alfa. Sehingga dari 3 video ini kalian memperoleh 16 rumus, di mana 16 rumus ini harus benar-benar kalian pahami agar mempermudah dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar atau chat WA saya. Nah, untuk lebih memahami materi ini, silahkan melanjutkan latihan sebelumnya. Jika pada video sebelumnya kalian mengerjakan latihan nomor 1 sampai 5, pada video kali ini kalian kerjakan latihan nomor 6 sampai 10. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.